Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Farhan Hidayat. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Video ini dibuat dikarenakan saya untuk menyelesaikan tugas kuliah, yang mana tugas kuliah ini bermata kuliah metodologi penelitian. Materi yang akan saya bawakan dalam mata kuliah metodologi penelitian itu adalah analisis data pada penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian ketahui bahwasanya analisis data pastinya sudah terdiri dari dua kata. Analisis berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut dengan analusis. Analisis juga gabungan dari kata ana dan luen. Ana berarti kembali, luen berarti mengurai. Bisa diartikan analisis artinya adalah menguraikan kembali. Sedangkan analisis secara terminologis adalah aktivitas yang membedakan, mengurai, memilah untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu dan lalu ditafsirkan. Itu adalah kegiatan menganalisis atau kegiatannya disebut menganalisa. Sedangkan data secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan, itulah data. Sedangkan secara terminologis adalah kumpulan fakta, informasi yang diolah sehingga mempunyai nilai untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, jika digabungkan, analisis data menurut John Tukey adalah teknik menafsirkan data yang sedang dianalisis. Jadi dalam sebuah penelitian, tentunya kita setelah mengumpulkan dan wawancara, observasi, tentunya kita akan melakukan sebuah analisis data. Nah, analisis ini adalah sebuah aktivitas yang mana kita menguraikan data, terus informasinya diolah, yang mana yang benar, dipilah-pilah yang mana salah, yang mana benar, yang tentunya nantinya data ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Sedangkan jenis data menurut Creswell itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu jenis analisis data menurut Creswell itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan. Nah, analisis ini dilakukan dengan cara apa? Membaca literatur atau mengkaji teori-teori penelitian terdahulu. Untuk apa? Untuk meyakinkan dan untuk menentukan fokus penelitian kita. Dan tentunya analisa ini bersifat sementara karena kita belum melakukan sebuah penelitian. Yang kedua tentunya analisa yang dilakukan di lapangan pada waktu pengumpulan data, pada waktu kita melakukan penelitian, pada waktu ketika kita observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada beberapa model dalam analisa di lapangan ini. Yang pertama itu adalah model Miles dan Huberman. Tentunya ada 3 macam juga. Yang pertama itu ada reduksi, display, dan verifikasi. Apa sih itu reduksi? Nah, reduksi adalah proses mengurangi atau memfilter mana data yang benar, mana data yang salah, yang sekiranya itu valid. Mungkin hematnya seperti itu. Sedangkan data display adalah data yang disusun atau kalau bahasa Jawanya itu dibeberkan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Yang mana dalam data display ini tentunya akan kelihatan akan tersusun juga pola hubungan antar data yang nantinya bisa dikembangkan oleh si peneliti. Yang terakhir adalah verification. Atau dalam proses verifikasi ini kita menyimpulkan dari semua data yang telah kita reduksi, yang telah kita display, nah itu nanti diverifikasikan. Dan metode yang kedua itu ada metode Spartley. Nah, dalam metode jenis Spartley ini
model smart nilai ini adalah model yang digunakan untuk meneliti suatu budaya atau meneliti sebuah hubungan sosial di masyarakat. Itu menggunakan dengan metode smart nilai. Dan yang terakhir adalah jenis analisa di setelah di lapangan. Nah, ini adalah proses dari apa? Evaluasi. Proses dari interpretasi informasi. Yang mana tentunya setelah mengumpulkan data haruslah kita melakukan sebuah evaluasi. Evaluasi gunanya buat apa? Buat supaya dalam penelitian kita selanjutnya itu ada yang namanya perkembangan atau kemajuan dalam sebuah penelitian. Yang tentunya apa yang belum kita laksanakan ketika penelitian di lapangan itu bakal kita evaluasi nantinya. Dan juga dalam analisa di setelah lapangan ini bukan hanya kita menganalisa data-data yang sudah kita kumpulkan, tapi bagaimana kita seorang peneliti menganalisa diri kita supaya nanti dalam melakukan penelitian itu yang kita lakukan atau hasil data penelitian kita itu bersifat objektif, dan itu yang tentunya datanya adalah data yang konkret dan benar, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maafkan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.